Suka-suka cita dong. Tetap semangat. Nah adik-adik, kali ini Bu Nita nggak sendirian nih. Bu Nita ditemenin sama kakak-kakak yang sangat cantik. Kita kenalan dulu ya adik-adik yuk. Dari sebelah sini, namanya siapa kak? Kak Frila. Halo Kak Freelance. Kemudian dari sebelah sana Kak Cherry. Kak Cherry. Halo Kak Cherry. Yang terakhir Kak siapa? Kak Putri. Kak Putri. Halo Kak Putri. Nah adik-adik, kita juga ditemenin nih sama pemusik yang sangat ganteng sekali. Siapa ya adik-adik ya? Siapa ya kakak-kakak ya? Namanya siapa? Mas Adit. Halo Mas Adit. Hai. Nah, formasinya sudah lengkap nih adik-adik. Nah, kita sudah siap nih untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, sebentar. Ini Bu Nita pakai merah, kakak-kakak pakai merah, pakai topi Santa juga. Kira-kira kita mau nyebut apa sih? Natal! Yeay, kita mau menyambut Natal. Kita mau menyambut Natal dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau nyanyi lagu yang sukacita dulu ya. Kita mau nyanyi lagu pakai bahasa Inggris dulu. I got a joy in my heart. Kita mulai dari pertama ya adik-adik yuk. Teman-teman semua, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita awali dengan berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Hingga pagi hari ini kami sanggup berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Kami serahkan ibadah ini dengan tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Adik Yeskiel. Tetap sehat-sehat selalu ya Adik Yeskiel ya. Nah adik-adik, tadi Bu Nita sudah menjelaskan nih, kita semua pakai baju merah, pakai topi Santa. Kita ternyata mau menyambut apa? Natal. Natal. Nah
Bunita penasaran nih, arti Natal buat adik-adik apa sih sebenarnya? Atau kita wakilkan saja ya sama kakak-kakaknya ya. Coba Bunita tanya nih satu-satu. Kak Putri, arti Natal buat Kak Putri apa? Arti Natal buat aku itu bersukacita bersama keluarga, teman, dan sahabat. Oke, bersukacita bersama dengan keluarga. Terus kemudian Kak Cherry, arti Natal apa Kak Cherry? Arti Natal menurut aku menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke, pintar, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yang terakhir nih, Kak Frila. Arti Natal buat aku itu bisa kumpul bareng keluarga. Oke, bisa kumpul bareng keluarga. Nah, kakak-kakak di sini punya definisi sendiri nih tentang arti Natal. Adik-adik pasti juga punya dong arti Natal buat adik-adik. Apapun arti Natal buat adik-adik semua, yang penting adik-adik menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan tetap semangat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Oke, siap. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Dipimpin oleh siapa? Mas Rudi. Mas Rudi. Tapi biar lebih semangat lagi kita mau nyanyi lagu Cuip-cuip pam-pam yuk, biar lebih semangat yuk. Oke. Oke. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Cuy-cuy, cuy-cuy pam-pam. Syalalala. Cuy-cuy, cuy-cuy pam-pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke. Sebentar Kak. Tapi kayaknya ada adik-adik yang masih tiduran nih. Ayo bangun dari tidurnya. Kita mau nyanyi cucum paman lagi agar kita lebih semangat lagi. Oke? Oke. 1, 2, 3. Cuy-cuy, cuy-cuy pam-pam. Syalalala. Cuy-cuy, cuy-cuy pam-pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke. Sudah semangat adik-adik? Sudah sukacita? Sudah. Oke. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik menyiapkan Alkitabnya di rumah, duduk yang manis, siapkan hati, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kepada Mas Rudi kita persilahkan. Silakan Mas Rudi.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi dengan Kak Rudi di sekolah online GKJ Makassar. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebelum itu, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak-anakmu GKJ Makassar akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami satu persatu agar kami merasakan keadaan yang luar biasa dan dapat melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu. Kalaupun kami berada di rumah dan tidak di gereja pada saat ini, kami yakin dan percaya kelak Tuhan akan mempertemukan kami satu persatu anak-anakmu sekolah minggu GKJ Makassar untuk berkumpul, memuji, bersukacita dan memuliakan Engkau. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Yuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Putri. Silakan. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, gimana adik-adik? Apa yang dirasakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini akan sangat luar biasa loh. Ya, hari ini dan seterusnya di bulan Desember ini kita akan memasuki masa bulan Advent, masa Advent, yang dimana kita akan merasakan kehadiran Juru Selamat kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Nah, tadi diawali dengan sebuah bacaan di mana Bunda Maria, Ibu Maria. Siapa? Ayo. Betul, ibunya Tuhan Yesus. Di mana datang malaikat yang memberitakan kepada Ibu Maria bahwa Ibu Maria akan melahirkan. Nah, tetapi kita harus tekankan adik-adik. Nah, pada pagi hari ini temanya adalah tetap beriman walau keadaan sukar. Tahu nggak adik-adik sukar itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar itu adalah keadaan yang sulit, berat, tidak bisa menghadapi, atau semisal ada kesulitan kita tuh pusing, emosi, yaitu namanya keadaan sukar, keadaan yang sulit. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dia akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ini apa yuk gambarnya? Betul, ada anak sekolah yang lagi mengerjakan tugas, pusing,
mumet, pokoknya sulit banget, sukar. Nah itu, nah, adik ini mengerjakan tugas nggak bisa, ya kan? Dia ngerjain tugas nggak bisa, terus dia ngerjain tugas itu pusing. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah mengalami seperti itu? Apakah adik-adik pernah mengalami seperti itu? Ketika mengerjakan tugas, keadaannya sulit, tugasnya sulit, ya kan? Nggak bisa gambar misalnya, nggak bisa. Ini gambarnya gimana Bu, Pak? Sulit gambarnya, gambar kepalanya nggak bisa, sulit. Nah, kita pernah merasakannya? Tentu saja pernah ya adik. Kalau kita merasakan keadaan ataupun keadaan yang sulit, apa yang terjadi? Betul, kita akan emosi. Kalau misalnya ini nggak bisa sih ngerjainnya, gimana sih? Aku nggak bisa ngerjain kok dikasih tugas kayak gini. Ini loh, tugasnya sulit banget. Masa Bu Guru, Pak Guru ngasih tugas yang sulit? Ayo, ada yang pernah ngalamin nggak? Nah, adik-adik, keadaan yang sukar ataupun yang sulit ini harusnya kita tidak boleh melakukannya dengan emosi atau bahkan melakukan yang tidak benar. Contohnya, kita malah ngerjain terus marah-marah, ini gimana sih, nyalahin lagi, itu kan nggak benar, ya kan? Nah, nanti kalau dia akan menjelaskan, saat menjelaskan yang benar bagaimana. Nah, coba lihat ada gambar lagi adik, gambarnya apa yuk? Nah, betul, ini ada gambar adik dan kakak yang sedang emosi, yang sedang berantem, marah-marah, gara-garanya mainannya dirusak. Ayo, siapa yang punya adik ataupun kakak yang kayak gini? Ayo, sering kan kalau ada apa-apa pasti marah-marah, pasti kalau ada yang sulit, ada yang sukar, mengalami masalah, pasti emosi, nyalahin. Ayo, siapa? Ayo, pasti kayak gini kan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau yang seperti itu yang terjadi, jangan dong kita menyelesaikan dengan marah. Mainan itu kan bisa diperbaiki, ya. Nah, kalau itu terjadi, ya kita harus tetap beriman. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Kristus. Nah, kalau dia akan menekankan lagi adik-adik ya, kembali tadi ke Ibu Maria. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Ibu Maria untuk menjelaskan bahwa Ibu Maria akan melahirkan. Nah, melahirkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Ibu Maria pada saat itu belum memiliki suami atau belum menikah. Jadi peraturannya adalah barang siapa seorang wanita atau seorang ibu yang mau melahirkan itu harus bersuami, harus sudah menikah. Nah, saat itu Bunda Maria belum menikah. Memang Bunda Maria sudah ada pendamping. Siapa? Ayo, Yusuf, Bapak Yusuf. Nah, pada saat itu Ibu Maria belum menikah ataupun belum memiliki suami. Hingga pada akhirnya Ibu Maria atau Bunda Maria kaget. Loh, aku kan belum memiliki suami, aku kan belum menikah. Nanti kalau hamil, kata orang bagaimana? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, ketika barang siapa ada seorang wanita atau ibu yang melahirkan belum memiliki suami atau belum menikah, dia akan dikatain atau bahasanya dia akan dicela, dia akan dihina. Kamu loh belum menikah, belum memiliki suami kok sudah melahirkan, emang dari mana itu? Itu kan nggak boleh, harus memiliki suami dulu, harus menikah dulu. Begitu aturannya adik-adik. Bahkan ada yang sampai peraturannya dipukulin, pokoknya serba kekerasan yang jahat terjadi. Nah, pada saat itu Ibu Maria takut, Ibu Maria merasa cemas, khawatir. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam perasaan yang sulit, aku harus melahirkan, aku harus menjadi ibu, tetapi kondisinya aku belum menikah, aku belum memiliki suami. Nah, bingung dong, ya kan? Makanya pada saat itu di ayat yang ke
38 terakhir kata Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, percaya atau tidak, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan keadaan yang tulus, sabar, Ibu Maria pun akhirnya pasrah, berserah. Walaupun Ibu Maria tahu keadaannya sulit, keadaannya berat, tapi Ibu Maria percaya bahwa yang tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Tuhan Allah, segalanya tiada yang mustahil. Nah, adik-adik, pada saat itu Ibu Maria pun akhirnya berserah, percaya sama Tuhan. Nah, saat itu pun akhirnya Ibu Maria bersukacita, senang, ya. Wah, walaupun keadaannya dia tahu dia akan menerima celah, hinaan, tapi Bunda Maria atau Ibu Maria harus senang, harus merasakan bahwa perjuangan melahirkan Tuhan Yesus adalah tanggung jawab yang harus Bunda Maria atau Ibu Maria lakukan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar apa yang sudah diberi dari Tuhan, apa yang sudah dikasih dari Tuhan. Misalnya tadi yang pertama Kak Udi menekankan, ada kita mengerjakan tugas sebagai tanggung jawab yang kita harus selesaikan. Kalau kita keadaannya sulit, sukar, kita harus tetap beriman. Sama seperti Bunda Maria, ya kan? Kalau kita juga tidak sengaja memecahkan atau berantem sama kakak kita, keadaannya sulit, sukar, kita juga harus tetap beriman. Tetap beriman. Seperti apa itu? Nah, tetap beriman itu yang pertama, adik-adik. Beriman berarti tidak meninggalkan Tuhan. Ingat ya, beriman berarti tidak meninggalkan Tuhan. Artinya kalau kita dalam keadaan sukar, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Misalnya kita tadi mengerjakan tugas PR, ya kan? Kita harus mengawali dengan berdoa. Ketika kita sulit, kita juga harus berdoa. Ketika kita harus merasakan keadaan yang berat, sukar, kita harus berdoa. Sama seperti Bunda Maria tadi, keadaannya sulit, takut nanti dihina, dicela, apa yang terjadi? Bunda Maria dan Ibu Maria pun akhirnya mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan, pasrah, berserah, berdoa. Nah, ini harus kita contoh adik-adik, ya. Mengerjakan tugas harus diawali dengan berdoa. Kalau keadaannya sulit, nggak bisa ngerjain, tetap harus beriman, yaitu berdoa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menyerahkan segala usaha kepada kuasa Allah. Ingat, menyerahkan segala usaha kepada kuasa Allah. Kita sudah mengerjakan tugas, kita juga sudah berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Aku percaya Tuhan akan menolong aku. Sudah selesai tugasnya, tutup, terus berdoa lagi. Gitu dong. Ketika kita tadi berantem sama kakak atau adik kita, ya kita harus percaya, Tuhan, kalaupun pada saat ini aku tidak sengaja merusak, aku tidak sengaja membuat kakak atau adik ataupun adikku marah, tolong maafkanlah. Tetap harus beriman, harus juga berdoa, harus juga ada kata mengampuni dan tidak boleh membenci. Begitu adik-adik. Nah, yang ketiga, ingat ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya tadi kan Bunda Maria bilang, atau Ibu Maria bilang, jadilah padaku menurut perkataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya pasti akan dikasih. Ingat ya, adik mau mengerjakan tugas itu dengan bagus, dapat nilai 100, sudah berusaha, sudah berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, percaya, harus kita tekankan. Aplikasinya ada. Pokoknya harus awali aktivitas dengan berdoa. Berdoa itu tidak boleh hanya ketika kita sedih. Tuhan, saat ini aku mengerjakan tugasnya berat sekali, aku tidak bisa mengerjakan. Berdoa. Nanti kalau udah dapat nilai 100, senang. Aku dapat nilai 100. Lupa sama Tuhan. Siapa yang ngasih nilai 100? Ya Tuhan dong. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berserah, sudah mendapatkan hasil yang terbaik, dapat nilai 100, jangan lupa untuk bersyukur, ya. 100. Terima kasih Tuhan sudah dapat nilai 100. Adik ini
Tuhan, hari ini aku merasakan bahagia, bersuka cita, terima kasih. Jangan lupa bersyukur, ya. Karena bersyukur itu sebagai rasa bahagia kita, bangga kita terhadap kuasa Allah. Ya. Terus adik-adik, yang ketiga, tetap memberikan kasih dan menebarkan kasih kepada sesama kita. Ingat, yang namanya kuasa Allah itu serba baik dan benar. Ada kasih, ada pengharapan, ada iman, dan semuanya itu baik. Dan itu harus kita lakukan. Itu dari tiga tadi yang tadi kita lakukan, kasih dan segalanya, itu adalah kita beriman. Ya, jadi kalau tadi misalnya kita dirusak mainannya, ya harus beriman, nggak boleh marah. Kasih harus mengasihi, mengampuni, dan mendoakan juga. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, pada saat ini, pada akhirnya kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan hadir dalam hidup kita walaupun keadaan kita sukar, sulit, iman kita tetap kuat. Amin adik-adik. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat tadi ya poin-poinnya ya. Di dalam masa Advent ada masa penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, kita harus menyambutnya dengan rasa sukacita, rasa bersyukur, tetap beriman dalam keadaan apapun, supaya makna Natal atau makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini dapat kita rasakan dengan bahagia. Walaupun keadaannya di rumah, walaupun keadaannya tidak seperti yang kemarin-kemarin, boleh ke gereja, boleh kemana aja, dan harus di rumah aja sekarang, tidak apa-apa, harus dirasakan dengan beriman. Ya, oke. Amin. Pada saat ini ada kuis untuk adik-adik. Dijawab ya di kolom komentar. Satu jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah. Kuisnya adalah, apa kalimat yang diucapkan Bunda Maria di Lukas 1 ayat 38. Sekali lagi ya. Apa kalimat yang diucapkan Bunda Maria di Lukas 1 ayat 38? Yuk, apa tadi? Tadi yang memperhatikan tahu dong ceritanya, tahu dong apa yang diucapkan Bunda Maria. Dijawab di kolom komentar adik-adik ya. Oke, sampai jumpa pada ibadah sekolah minggu online di Kajian Kawasan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Engkau telah memberkati dan menyertai kami untuk membuka mata hati telinga kami, mendengar dan merasakan firman Tuhan. Pada saat ini juga kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Mekangsaan telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami satu persatu agar kami dapat melakukan segala hal dalam kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Tetap beriman walaupun keadaannya sukar, sulit, dan terus ada pergumulan ataupun masalah dalam hidup kami, anak-anak-Mu ini, Tuhan urapi dan berkati, sehingga anak-anak-Mu ini, kami semua dapat merasakan bahwa kuasa Tuhan hadir di dalam setiap saat. Kami siap menyambut kehadiran-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mengucap syukur, berbahagia, bersuka cita, dan beriman di dalam segala hal. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang lahir pada tahun ini, dan kami menyambutnya dengan bersuka cita. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya di pada minggu online di Kajian Mekangsaan selanjutnya. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Rudi atas firman-Nya. Wah, firman Mas Rudi kali ini luar biasa sekali ya kakak-kakak ya. Iya, kita semua diminta untuk tetap berpengharapan, tetap beriman dalam keadaan susah. Apalagi sekarang ini adik-adik mungkin nggak bisa pergi kemana-mana, belajar di rumah, bersekolah di rumah, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi adik-adik harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan, harus tetap berdoa, harus tetap membaca Alkitab, harus tetap juga mengikuti sekolah minggu online ya.
sekarang kita mau nyanyi lagu dulu nih, lagu penutup, judulnya Bersama Yesus. Oke, silakan musik. Sekolah minggu online ini. Tapi sebelumnya Bunita ada 3 pengumuman pentingnya adik-adik nih. Adik-adik dengarkan baik-baik ya pengumumannya apa. Mulai dari Kak Cherry. Pengumumannya apa Kak Cherry? Pengumuman pertama, kalian bisa menjawab kuis dari Mas Rudi di kolom komentar beserta nama, kelas, dan nomor telepon orang tua. Oke, terus kalau udah jawab dapat hadiah nggak Kak Cherry? Dapat dong dari sekolah minggu di KJ Mergansan. Oke, jawaban yang paling cepat nanti dapat hadiah dari sekolah minggu GKJ Mergansan. Terus ada lagi nih pengumumannya, Kak Frila. Pengumumannya apa Kak Frila? Jangan lupa ikut Natal Anak di KJ Mergansan tanggal 13 Desember. Oke, tanggal 13 Desember. Baik apa Kak? Via apa? Via Google Meet. Via Google. Jangan lupa ikut. Jangan lupa ikut ya adik-adik ya, tanggal 13 Desember. Terus yang terakhir nih pengumumannya dari Kak Putri. Apa Kak Putri? Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Mengikuti protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tadi apa Kak Putri bilang? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doanya mau dipimpin oleh siapa Kak? Florence. Silakan. Hai teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan pimpinan-Mu selama ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga atas firman yang boleh kami terima. Kiranya setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh diberkati menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga pelaku firman. Kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati dan lindungilah kami dalam menjalankan aktivitas kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih ya Adik Floret yang sudah memimpin doanya. Tetap jaga kesehatan ya Adik Floret ya. Nah, kakak-kakak, aduh, kita sudah mau selesai nih sekolah minggu online-nya. Sedih nggak? Sedih. Bunita juga sedih nih. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih ya. Soalnya besok kita mau ketemu lagi minggu depan, oke? Maka dari itu, setelah adik-adik menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, Komen untuk menjawab kuis-kuis dari Mas Rudi. share, And subscribe. subscribe. Terima kasih